Halo, selamat sore, saudara-saudara sekalian. Patrisius Juwandono di sini. Selamat tersesat di channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, topik kita kali ini masih berkutat tentang in vivo. Kita akan meningkatkan pengetahuan kita tentang in vivo, dan topik kita kali ini adalah bagaimana kita memperinci data dari responden yang sudah kita gali datanya. Jadi dari responden itu, selain namanya, kita juga bisa memperinci jenis kelaminnya, kita bisa memperinci usianya, kita bisa memperinci dari daerah mana mereka berasal, kita bisa memperinci status mereka sebagai mahasiswa ataupun sebagai karyawan. Kemudian kita juga bisa melihat apakah ada hubungan antara ciri-ciri tadi itu dengan aspek-aspek yang sudah kita kodekan. Misalnya kita ingin melihat apa ada perbedaan antara mereka yang berjenis kelamin pria dengan mereka yang berjenis kelamin wanita dalam hal memandang prospek perusahaan di masa depan misalnya, atau dalam hal pendidikan anak misalnya. Nah, kita bisa melakukan penghubungan atau pemetaan seperti itu dengan apa yang dinamakan sebagai case classifications di dalam NVivo yang kemudian disusul dengan query. Nah, tentunya kalau kalian masih ingin melihat video-video sebelumnya, sebelum sampai pada video ini, sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi. Anda bisa melihat di kolom deskripsi ada beberapa link yang sudah saya sediakan yang mungkin berguna bagi Anda yang belum tahu bagaimana melakukan coding di dalam NVivo, bagaimana menghubungkan open coding dengan Excel coding. Nah, silahkan dicek kembali di kolom deskripsi. Ada link yang sudah saya sediakan di sana. Sementara pada topik kali ini, fokusnya adalah bagaimana kita memetakan ciri-ciri yang lebih spesifik dari para responden dengan kode-kode yang sudah kita buat. Mari kita simak video saya. Baik, kita bisa mulai dengan topik kita. Jadi, misalkan kita sudah membuat wawancara dengan beberapa karyawan. Ya, di sini ada karyawan yang namanya Ahmad, sudah kita wawancara, sudah kita ubah ke transkrip. Ada karyawan yang namanya Ayu, Budi, Gary, Mariam, dan Tati. Kesemuanya, masing-masing dari mereka sudah kita wawancara dan sudah kita ubah ke transkripnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke NVivo, kemudian mengimpor semua file tadi. Jadi ini kita pilih semua, kita sorot semua, klik open, import. Dengan demikian semua transkrip wawancara tadi sudah masuk ke NVivo, sudah siap untuk kita olah. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian bisa kita lihat masing-masing dari transkrip ini memuat hal apa saja. Jadi misalnya kita lihat si Ahmad ya. Kalau kita klik Ahmad, kita akan melihat bahwa isinya adalah tentang suasana kerja. Ya. Jadi dia melontarkan pendapat tentang suasana kerja dan prospek perusahaan ke depan. Jadi semua atau setiap masing-masing dari karyawan ini kita tanya hal yang sama, yaitu suasana kerja dan prospek usaha ke depan. Oke, nah sekarang yang perlu kita lakukan tentunya adalah mengkodekan jawaban mereka. Jadi kita klik create, kita klik code, ya. Kemudian kita lihat tadi dari mencermati jawaban-jawaban mereka, kita menciptakan kode yang namanya suasana. Oke, kita klik OK. Kemudian satu lagi, tadi kan selain suasana juga ada prospek ya. Oke, kita akan memasukkan, kita create lagi code yang namanya prospek. Kita membuat satu code yang namanya prospek. Oke, ya. Nah, untuk setiap code yang sudah kita ciptakan, kita akan memasukkan penggalan-penggalan kalimat dari transkrip sesuai dengan kodenya.
Ya, jadi misalnya Ahmad, kalau kita klik dengan Ahmad, oke, kita mulai dari Ahmad dulu ya. Nah, jangan lupa mengklik code panel di sini supaya kelihatan code-nya yang sudah kita buat. Nah, suasana kerja itu bisa dimasukkan ke suasana. Ya. Kemudian prospek ke depan. Nah, ternyata di sini Ahmad tidak mengatakan apa-apa tentang prospek. Ya, jadi tentunya untuk prospek tidak ada yang bisa kita masukkan dari transkripnya Ahmad. Kita lanjut ke Ayu. Jangan lupa mengklik code panel di sini. Nah, ternyata untuk suasana kerja, Ayu tidak ngomong apa-apa. Jadi kita tidak bisa memasukkan apapun ke kode suasana. Tapi dia di dalam hal prospek dia mengatakan sesuatu. Oke, kita klik apa yang dia katakan, kita masukkan ke prospek. Oke. Kemudian dengan Budi, jangan lupa untuk mengklik code panel. Budi mengatakan sesuatu tentang suasana kerja. Jadi kita klik apa yang dia katakan, kita masukkan ke suasana. Ya. Untuk prospek ternyata dia juga nggak ngomong apa-apa, jadi kita tidak bisa menciptakan kode untuk apa yang dia katakan karena emang dia nggak ngomong apa-apa. Ya. Kemudian kita lanjut dengan Gary. Jangan lupa mengklik code panel. Untuk Gary mengatakan suasana kerja kondusif. Nah, ini bisa kita masukkan ke suasana. Tapi untuk prospek dia juga ngomong apa-apa. Oke, jadi prospeknya tetap tidak kita isi ya, dengan Mariam. Code panel diklik suasana kerja, ternyata Mariam nggak ngomong apa-apa. Tapi untuk prospek dia mengatakan sesuatu. Oke, kita masukkan apa yang dia katakan ke prospek. Oke, kemudian kita lanjut dengan Tati. Klik code panel, suasana kerja yang tidak mengatakan apa-apa, jadi ya tidak bisa kita kodekan. Untuk prospek dia mengatakan hal seperti ini. Oke, jadi kita masukkan dia ke kode prospek. Oke, nah sekarang semua ungkapan mereka sudah kita masukkan ke kode yang sudah kita buat tadi, ya, sehingga kita bisa siap untuk mengolahnya sekarang. Nah, langkah berikutnya adalah menciptakan case classifications. Jadi sekali lagi tujuan kita pada tahap ini adalah melihat lagi lebih detail apa yang sudah mereka katakan sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi karakteristik mereka itu akan kita perinci lebih jauh dari segi jenis kelamin, dari segi status karyawan. Apakah mereka statusnya sebagai kontrak atau sebagai tenaga tetap. Ya, jadi kita bisa memperinci lagi. Tidak cuma nama, tapi juga jenis kelaminnya, kemudian juga status karyawannya, apakah kontrak atau tetap. Kalau mau kita bisa memperinci lagi, lebih detail lagi, misalnya usia. Misalnya 30 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun, dan yang kedua 50 tahun ke atas. Ya. Mungkin juga daerah asal, dari kota besar, dari kota kecil, dan sebagainya. Kita bisa sangat memperinci detail karakteristik atau ciri untuk setiap karyawan. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah melihat atau menentukan dulu case classifications-nya. Ya, maka kita akan menciptakan case classification di sini. Kita klik. Nah, kita beri nama karena tadi berhubungan dengan data-data tentang karyawan, maka kita akan memberi namanya karyawan. Ya. Kemudian kita akan mengklik OK. Ya, case classification-nya sudah jadi. Karyawan. Ini kita hilangkan dulu ya, supaya lebih luas layarnya.
Oke, kita sudah punya case classifications berupa karyawan yang nanti akan memuat ciri-ciri mereka secara lebih khusus. Usia, status, mungkin juga jenis kelamin, ya, dan sebagainya. Untuk saat ini saya akan membatasi hanya pada jenis kelamin dan status karyawan. Oke, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke New Attribute. Nah, di sini New Attribute, kita akan menentukan ciri yang lebih spesifik atau pengkategorian yang lebih spesifik. Jadi, katakanlah misalnya seks, ya, jenis kelaminnya. Kemudian harus kita tentukan values-nya. Kita klik Add. Nah, di sini jenis kelamin ada dua tentunya, pria. Kemudian Add lagi, wanita. Oke, setelah itu klik OK. Ya, jadi sudah ada jenis kelamin. Kemudian kita ingin menentukan status karyawan mereka. Apakah kontrak atau tetap. Sekali lagi kita klik kanan, New Attribute, kemudian status. Jangan lupa mengklik values-nya, Add, tetap, karyawan tetap, kemudian add lagi karyawan kontrak. Oke, nah kita sudah punya klasifikasi yang lebih terperinci lagi. Jadi setiap karyawan sekarang kita perinci lagi jenis kelaminnya dan statusnya sebagai karyawan melalui case classifications. Oke, nah kemudian kita akan masuk ke codes lagi, ya. Kita akan masuk ke files. Sekarang kita harus memasukkan wawancara ini dengan masing-masing karyawan ke case classifications yang sudah kita buat, ya kan? Jadi ini kita akan sorot, kemudian kita akan masukkan ke classification. Di sini tadi kan classification-nya sudah kita namakan karyawan. Jadi kita klik yang ini, karyawan. Nah, semua sudah masuk ke karyawan sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat cases-nya sekarang, nah semua wawancara dengan setiap karyawan tadi sudah masuk ke cases. Ya, sudah masuk ke cases. Ya, kemudian kita sekarang harus menentukan untuk Ahmad ini ciri-cirinya harus kita tentukan kan, apakah dia pria, wanita, atau statusnya kontrak ataukah tetap. Nah, sekarang kita akan klik kanan, kemudian masuk ke Open Classification Sheet. Nah, ketika Open Classification Sheet, kita akan dihadapkan pada layar ini. Ya. Ini kalau perlu bisa kita hilangkan dulu. Ini kita perluas. Nah, sekarang kita kelihatan kan, si Ahmad untuk seksnya adalah pria. Untuk statusnya dia adalah karyawan tetap. Untuk Ayu, dia adalah seorang wanita. Kemudian untuk statusnya dia adalah karyawan kontrak. Untuk Budi, dia seorang pria. Statusnya adalah tetap. Untuk Gary, dia seorang pria. Statusnya adalah tetap. Untuk Maryam, dia seorang wanita. Statusnya adalah kontrak. Untuk Tati, dia seorang wanita. Statusnya adalah kontrak. Nah, dengan demikian kita sudah memperinci lagi ciri dari setiap responden yang sudah kita wawancara. Sekarang bukan cuma namanya, tapi juga jenis kelaminnya dan statusnya sudah kita tentukan lewat langkah ini. Nah, sekarang kita ingin melihat gimana sih apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendapat mereka tentang suasana atau antara status karyawan mereka dengan pendapat mereka tentang prospek
Ya, tadi kan kita sudah mengkodekan itu ya. Kita sekarang ingin melihat hubungan antara ciri-ciri karyawan dengan kode yang sudah kita buat. Maka kita klik explore, ya. Kemudian kita klik queries, ya. Kemudian kita klik cross tab. Nah, pada cross tab kita harus menentukan kodenya. Ya. Cukup klik ini akan tampak kode. Sekarang kita ingin melihat bagaimana hubungan ciri-ciri tadi dengan prospek. Kita klik OK. Ya. Kemudian di sini sudah ada klasifikasi karyawan dan atributnya seks atau jenis kelamin. Kita ingin melihat apakah ada beda antara mereka yang pria dan mereka yang wanita dalam hal pendapat mereka tentang prospek. Ya, dengan kata lain kita ingin melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan prospek yang mereka rasakan di perusahaan. Ya. Kemudian kita akan mengklik Run Query. Nah, begitu kita klik, ada tabel yang muncul. Ini jumlah kode yang sudah kita masukkan. Ya. Dari sini sebenarnya kelihatan. Untuk yang wanita itu yang kita kodekan ada 3. Ada 3 dari transkrip wawancara itu yang sudah kita kodekan untuk prospek. Tapi untuk prianya nggak ada. Jadi masih ingat kan ya, bahwa untuk prospek kita tidak mengkodekan apa-apa dari para pria, karena mereka memang nggak ngomong apa-apa soal prospek. Ya. Atau mungkin mereka ngomong sesuatu, tapi kita kodekan ke kode yang lain. Ya. Yang seperti itu juga bisa terjadi. Nah, akan kelihatan lebih jelas lagi kalau kita klik chart. Nah, untuk kode prospek, maka yang wanita ternyata punya pendapat yang lebih banyak yang sudah kita kodekan daripada pria. Ya. Di sini ketahuan bahwa untuk hal yang prospek perusahaan ke depan itu para wanita ternyata punya pendapat yang lebih banyak yang sudah kita kodekan. Ya. Sementara untuk para pria mereka ternyata tidak ambil peduli atau mungkin tidak ambil pusing dengan prospek sehingga tidak ada yang bisa kita kodekan ke dalam prospek. Akibatnya ketika di query dan digambarkan secara lewat chart itu kelihatan sekali bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa. Ya. Sementara para wanita itu lebih merasa perhatian terhadap prospek perusahaan. Ya. Nah, kalau mau dari sini kita bisa kemudian menelisik lagi kode-kode yang sudah kita buat untuk para wanita. Kemudian kita mulai bisa membahas lebih dalam kenapa para wanita ini lebih perhatian terhadap prospek perusahaan. Ya, sementara para prianya tidak terlalu peduli dengan itu. Nah, ini bisa menjadi satu bahan pembahasan lagi. Ya kan, dalam penelitian kualitatif itu kita bisa menguraikan panjang lebar, ya, sangat dalam, sangat luas, karena yang seperti ini, NVivo menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa memungkinkan kita untuk menjelajah, explore ya, ke berbagai aspek, berbagai dimensi dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah, sekarang misalnya kita ingin melihat tentang kode yang lainnya, kode suasana. Ya, jadi ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita klik lagi. Sekarang masuk ke suasana. Kita klik OK. Ya. Nah, di sini ada kalimat harus di query-nya harus ditekan lagi. Ya, jadi ini kita run query. Nah, sekarang kelihatan lagi tabelnya. Sekarang kita ingin melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendapat tentang suasana kerja di perusahaan. Ya. Sekali lagi kita klik chart-nya. Nah, sekarang ternyata sebaliknya untuk suasana kerja, ya untuk aspek tentang suasana kerja itu para pria menyatakan pendapat yang lebih banyak daripada wanitanya. Para pria mengemukakan hal-hal yang ternyata sudah kita kodekan ke dalam suasana. Sementara untuk wanita, mereka tidak mengatakan apa-apa sehingga tidak ada kode yang masuk ke sana, sehingga pantas kalau di sini 0. Ya. Nah, ternyata kita juga dari sini kita juga
bisa membahas lebih lanjut. Kita bisa kembali ke quotes, kemudian melihat apa sih pendapat para pria tentang suasana. Kita bisa membandingkannya dengan wanita, ya kan? Sekali lagi itu bisa menjadi satu pokok bahasan yang panjang lebar, ya kan? Oke, sekarang kita ingin melihat yang lainnya. Kita ingin melihat bukan dari segi seks, tapi dari segi status. Nah, kita run query lagi. Kita masuk ke chart, kita klik chart. Nah, ternyata untuk aspek suasana itu yang statusnya kontrak, mereka nggak peduli, jadi mereka nggak ngomong apa-apa soal suasana kerja, ya. Sementara untuk yang statusnya tetap, ternyata mereka perhatian sekali sama aspek suasana kerja, sehingga mereka ngomong banyak, dan omongannya itu sudah kita kodekan ke suasana tadi. Ya, jadi seperti itulah cara NVivo membantu kita untuk mengeksplor, menjelajah lebih dalam ke data yang sudah kita dapatkan, data kualitatif yang sudah kita dapatkan dari wawancara, yang sudah kita buat lebih khusus dengan tadi melalui case classification dan kemudian case. Ya. Demikian uraian saya, kiranya bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan penelitian kualitatif. Selamat meneliti dan sampai jumpa di episode saya yang mendatang.